Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan tinggi, 7 kecamatan di Pandeglang terdampak banjir. Sopir hilang kendali, mobil City Car di Cilegon terjun ke jurang sedalam 8 meter. Memasuki libur Nataru, truk ekspedisi mengantri di Pelabuhan Merak. Ratusan truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, terjebak antrian panjang. Antrian truk terjadi sejak keluar gerbang tol Merak dan memenuhi ruas Jalan Cikuasa Atas. Polisi terpaksa melakukan sistem buka tutup jalan di sekitar Jalan Cikuasa Atas. Selain di jalan raya, truk ekspedisi juga tampak memenuhi jalur menuju kantung parkir dermaga. Volume peningkatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera ini meningkat seiring mendekatinya Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain adanya lonjakan jumlah kendaraan, gelombang tinggi di Pelabuhan Merak juga menjadi salah satu penyebab. Meskipun antrian truk terjadi lebih dari 3 km, sedangkan mobil pribadi terpantau lengang. Diperkirakan lonjakan kendaraan pribadi akan terjadi 2 hari menjelang Hari Natal. Antrian panjang truk di sekitar Pelabuhan Merak dikeluhkan oleh sopir. Selain kehabisan waktu, mereka juga rugi akibat uang makan yang membengkak. Pagi tadi, sampai tengah hari ini belum berangkat ya? Alasannya apa katanya? Nggak tahu, macet aja ini Rami. Abang bawa apa? Bawa paket Dari mana mau kemana? dari Cibokol mau ke Palembang. Sehari Sehari aja. 12 jam kalau dari Cibokol ke Palembang. Kalau kondisi kayak gini, Ya udah terjeda dia. Ganggu. Bawang merah mau ke Palembang dari Brebes Bang ketahan di pelabuhan sejak kapan Bang? dari pagi. Apa katanya bisa ketahan di sini? Cuaca ombak Tinggi ombaknya berarti ya? Biasanya Bang kalau bawa barang kayak gini berapa lama Bang? Kalau normalnya? dari semalam. Semalam udah nyampe ya? Ini berarti ketahan juga di sini ya? Para sopir berharap agar pihak ASDP mengoperasikan kapal-kapal besar agar antrian panjang truk bisa cepat terurai. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan pada libur Nataru, pemerintah kembali menggunakan Pelabuhan Ciwandan Kota Cilegon untuk alternatif penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Pada libur Nataru, Pelabuhan Ciwandan akan digunakan untuk akses penyeberangan truk ekspedisi. Terdapat 8 kapal Ro-Ro yang dipersiapkan otoritas pelayaran guna mengangkut kendaraan. Beroperasinya pelabuhan tersebut dilakukan untuk memecah peningkatan volume kendaraan yang mulai padat. Selain jumlah kendaraan yang diprediksi melonjak, kondisi cuaca buruk juga diperkirakan menjadi hambatan penyeberangan saat libur Nataru. Untuk arus penyeberangan ini, untuk sampai dengan saat ini lancar, alhamdulillah. Meskipun ada kondisi cuaca, tapi kami mengaktifkan beberapa pelabuhan-pelabuhan yang ada. Dalam hal ini Pelindo Ciwandan, kemudian Bandar Bakauheni, Bojonegara, maupun Krakatau Bandar Samudra yang untuk mendukung beberapa alat angkut yang seperti misalnya truk ataupun alat angkut golongan 789 di BBC dan beberapa titik-titik penempatan yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan arus untuk masuk ke wilayah pelabuhan. Diharapkan dengan beroperasinya Pelabuhan Ciwandan dapat mengurangi penumpukan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera.
Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang yang menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai mengalami peningkatan. Antrian panjang calon penumpang terlihat di area counter check-in untuk pemeriksaan dokumen pribadi yang dilakukan oleh petugas bandara sebelum masuk ke dalam pesawat. Selain akan mengisi libur akhir tahun ke sejumlah destinasi wisata, banyak di antara mereka akan pulang kampung halaman mengisi waktu liburan bersama keluarga. Selain banyak karyawan yang mendapatkan cuti, anak-anak sekolah juga sudah memasuki libur sekolah. Meski sudah terjadi lonjakan penumpang, namun penumpang mengaku tidak terjadi kemacetan saat menuju ke bandara. Ya, dari Tangerang mau penerbangan ke Pekanbaru, Riau. Dalam rangka apa? Dalam rangka liburan. Rencana pulang ke Pekanbaru sampai kapan? Sampai awal Januari. Awal Januari. Iya, Oke, memang sudah direncanakan dari jauh-jauh sudah. iya sudah. Karena mau merayakan Natal sama Tahun Baru di kampung. Nah, untuk target tiket sendiri di mana? Ini peak season apa kenaikan? Kalau tiket aman sih. Iya, Masih dapat iya, iya normal. Berdasarkan data pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terjadi tren kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan hari biasa atau sebanyak 166.000 orang baik pergi maupun datang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sedangkan pergerakan pesawat mencapai 1.135 penerbangan baik untuk rute domestik maupun internasional. Sedangkan untuk rute favorit internasional pada libur Nataru tahun ini didominasi tujuan Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Jeddah. Dan untuk penerbangan domestik seperti Bali, Medan, Pekanbaru, Lombok, dan Makassar. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.